Oh, Udah kata terbahak. orang Ngapain aja. tadi, Gang? Ada apa nih? Mepet-mepet gitu kan, sempit-sempitan. Ini dia. Ngapain tuh ya, Pum? Ngojok enggak lah ya? Enggak dong. Mojok sih kita itu. Iya sih, mojok sih ya. Mojok sih kita itu. Iya sih, bener-bener. Mojok, tapi ngapain itu kok berasa pada kebul ya tuh? Apakah kebakaran? Coy, apakah sedang membuat daging panggang? Wow, nampaknya lezat. Tunggu deh. Tapi memang lapar kan di sini tuh. Jadi ini Iya. di episode 1 Ipung sama Naomi ini lagi melakukan kegiatan ilegal ya, lagi melakukan kegiatan najkal. Padahal ini lagi di hari meninggalnya Opa Rauf. Udah gitu sang istri bukannya melarang ya, Miau, malah ikutan juga dia. Kenapa begitu, Naomi? Nah, makanya kan aku bilang tadi sebenarnya itu sama aja nih, berdua cuman beda gender aja gitu kan. Sama aja, cuman Naomi itu lebih gitu. Punya rem aja gitu daripada Ipung. Ipung tuh kayak yang terus jalan, cuman Naomi itu ada remnya. Gitu. Cuman ya balik lagi kan emang mereka sebenarnya awal-awal bisa dekat itu karena mungkin ada hobi yang sama, terus mungkin melakukan kegiatan seperti ini bersama yang akhirnya kayak wah, nyambung nih kita. Asik hidup gue gitu. Jadi satu frekuensi begitu ya. Yes. Ya, tapi ini salah satu scene yang jujur aku kaget banget sih. Maksudnya kayak, hah, what? Ke situ gitu kayak, hah, ada adegan ini gitu. Jadi good job Naomi dan Ipung bikin aku deg-degan sendiri. Padahal aku nggak ngelakuin apa-apa, tapi kok aku yang melakukan kegiatan ilegal gitu nontonnya. Panik gitu. Thank you. Oke. Lanjut lagi adalah ke episode 2 nih. Salah satu scene yang ikonik ini dia. Ini pertama kali aku tahu Ipung dipanggil Piau tuh di sini. Apa sebelumnya aku nggak nge ya, tapi aku ngeh banget di sini. Oh, mereka panggilannya Miau Piau, lucu banget. Terus di sini gemes banget sih karena Ipung kayak kalau mau sih nikahin gue kayak Star Trek gitu. Nah, silakan mungkin dari Ipung dijelaskan dari POV. Iya. Dari POV Ipung. Ipung ini sebenarnya tuh masih agak bingung gitu kenapa Naomi bisa mau nikah sama Ipung, karena Ipung sendiri yang dilihat berantakan, terus urakan, nggak bener lah hidupnya, kerjaan juga belum dapat kerjaan yang genah, tapi Naomi yang cantik, sempurna kayak gini nih bentukannya Naomi ini kok mau bisa sama Ipung. Jadi Ipung tuh kayak terkesima gitu. Apalagi Naomi di sini bajunya berubah banget karena pakai bajunya Nini Lilis kan. Biasanya Naomi kan pakai baju yang kaos, yang santai lah. Ini tiba-tiba pakai baju kayak gini, Ipung jadi terpesona. Gitu. Iya, datang tahu Opa Rauf meninggal, datang pakai kaos Misfit itu juga rada chill ya Naomi ya. Begitu. Karena itu kita kesannya tuh lagi di rumah buru-buru, jadi kita langsung berangkat langsung saat itu juga. Gemes, tapi ini scene gemes banget sih. Gemes banget beneran. Lucu ya. Dan lucu, itu yang di terakhir tuh kita improve tuh sebenarnya. Iya benar. Semua itu tuh terakhir improve. Jadi awal di skenario tuh cuman sampai kok bisa kamu mau sama aku ya udah cepetan ambil, itu udah selesai sebenarnya. Sisanya tuh kita improve berdua. Ih gemes banget loh. Aku tuh baru nonton videonya Kak Kris yang Q&A sama Jihan di YouTube. Oke, kepoin dulu kan. Yang baru tayang ya beberapa kemarin ya. Terus abis itu kalian cerita kan kalau ada banyak adlibnya gitu. Oh ternyata salah satu hasil improve-nya tuh ini, scene ini. Iya benar-benar. Iya banyak sih kita. Seru karena kita ada chemistry-nya juga dapatnya enak ya Ji. Maksudnya Jihan itu nggak menutup apa yang harus kita kerjasamakan dengan baik gitu. Jadi enak aja gitu bondingnya sama Jihan. Ya. Oke, ntar kita akan bahas chemistry-nya. Tapi kita lanjut dulu sekarang ke scene di episode yang ketiga. Nah ini sebenarnya scene waktu Naomi marah sama Ipung gara-gara. Bukan.
Ini tuh bukan scene waktu Vano nanya kenapa sih bisa iya, mau gombalin. nikah. Oh benar. Apa yang ngebuat kalian mau nikah muda? Oh ya benar. Gimana sih waktu mendalami peran Ipung gitu ya, terus ditanya apa yang mau ya bikin lo mau nikahin Naomi gitu. Apakah part jawaban antar capek antar jemput itu bener yang dirasain Ipung, apa itu bercanda sih? Enggak, itu emang beneran. Naomi emang tinggal di Bekasi dan Ipung tinggal di Lebak Bulus. Jadi emang itu kayak jawaban ceplos-ceplosnya Ipung. Iya. Sebenarnya harusnya ada hati dong. Awas aja lo nikahin Miao nggak pakai hati. Enggak kan, tapi terakhirnya dikasih jawaban yang serius. Nikahin Naomi karena emang nggak ada alasan lagi buat nggak nikah. Naominya cinta sama Ipung sama Naomi, tunggu apa lagi? Lah dialognya sih. Nah pas Naomi denger itu gimana tuh perasaannya Miao? Iya udah sebenarnya kayak aduh apa sih ini gombal gitu, udah gombal di momen yang salah gitu kan, sekali-sekalinya gombal juga gombal beginian gitu kan. Tapi itu nggak gombal loh, itu bener-bener di lubuk hati Ipung yang terdalam. Bener. Ya mungkin Naomi apa ya, ada gengsinya dikit lah gitu kan, ya apa sih lah gitu, tapi sebenarnya senang juga kayak kapan lagi gitu kan, udah lama gak digombalin begitu, dan dari seorang Ipung yang selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan kegiatannya dia itu tiba-tiba bisa memikirkan kata-kata merangkai gitu ya, tiba-tiba udah dikasih nih gitu kan, ih lucu gitu. Gampang ya, ini apa ada yang komen username-nya pacarku katanya laki-laki mulutnya manis banget ya gitu. Ih banget, apalagi Ipung. Makanya saya nggak suka sama laki. Oh iya benar. Tapi udah ada Sarena, bahagia tetap dong. Iya dong. Nggak harus suka sama laki kan, nggak harus. Oke, lanjut ke episode. Oh ya, ini episode yang 3, kita ke episode yang 4 ya. Nah ini baru yang tadi aku maksud. Scene-nya sama-sama di sofa ini, jadi aku tadi ketukar. Ini waktu Naomi marah ya. Naomi marah sama Ipung gara-gara ngilangin uang anak yatim. Di sini bukan cuma Naomi yang marah, ya. Saya juga marah sebagai pemirsa. Sebenarnya yang disalahkan itu tuh bukan aku, Miao. Yang harus disalahkan tuh Alay. Kamu nggak tahu kan yang ngasih aku siapa? Alay sih, tapi harusnya kan udah kena tegur sekali tuh ya, harusnya sadar diri dikit gitu, nggak malah kepincut langsung, apalagi lagi dikasih tugas gitu. Orang aku taruh di anduk kok, ya salahin Yoi aja kenapa diambil anduknya, kan belum selesai aku. Ya kan anduk kotor, emang sengaja diumpetin di situ. Yes, Salah siapa nggak dikasih warning, jangan dibuka, jangan diambil. Aduh. Itu yang ada di pikir Naomi tuh apa sih waktu itu pas diilangin apa sih, Miao? Kenapa? Yang ada di pikirannya Naomi saat adegan ini apa sih? Sebenarnya kalau Naomi mungkin lebih ke tadi yang aku bilang, kayak lu tuh ya nggak kapok juga gitu. Udah lo nggak kapok, lagi dikasih tugas, bikin masalah, nggak responsibel dengan apa yang udah diutus, terus juga nggak memberi solusi gitu. Ya udah ujung-ujungnya udah bikin masalah, ngasihnya ngelimpahinnya ke orang lain untuk ngeberesin gitu. Jadi kayak bisa nggak sih gitu. Kalau nggak bisa, aku cuma ya ampun ya, aku tuh cuma minta tolong doang cariin, kamu kok emosian banget sih, cuma gitu doang, tolong cariin. Ya udah deh. Mana nggak bagi-bagi lagi tuh, tadi dipanggil sama Alay, nggak ngajak, nggak ngasih tahu. Cuma jadi dikit soalnya itu ya. Jadi nggak rela bagi-bagi. Harusnya kayak bentar Lai, simpenin dulu gitu gak sih, kita urusin dulu nih amplop gitu gak sih, Bu? Iya, atau enggak, boleh lah, mungkin Naomi gak akan semarah itu kalau misalnya bentar Lai, gue panggil bini gue dulu gitu, sekalian gitu. Iya, itu dia. Gitu. Gebas. Oke. Karena baru 4 episode, jadi kita akan memunculkan teaser aja kali ya. Teaser yang nanti akan ada di episode 5 nih. Nah lah, aduh, ini katanya ada scene romansa, scene romantis ya di episode 5 antara Ipung dan Naomi. Aku nggak mau ngomong banyak, mungkin boleh dari Pung dibocorin tipis-tipis aja, Pung.
Jadi di scene ini itu Ipung lagi merayu Naomi karena Ipung ini selalu melakukan kesalahan. Jadi Ipung mau menebus kesalahannya dengan merayu Naomi, dengan manis-manisin Naomi, berharap supaya dimaafin lah kesalahannya Ipung ini. Aku penasaran banyak ini nggak? Kalau di scene ini banyak adegan improve nggak? Enggak. Enggak sih ya. Karena kita hati-hati dengan scene-scene seperti ini kan. Jadi ya kita nurut aja sama director, mintanya gimana, mintanya apa. Iya, karena yang cukup satu romantis, even though konteksnya ini suami istri, tapi kan di mata setiap orang bisa beda-beda, apalagi ditayangkan untuk masyarakat Indonesia gitu ya kasarnya ya. Jadi ya mungkin aku pribadi ngerasa kayak oke, ini berarti adegan yang kita perlu lebih waspada lah gitu lah, lebih aware aja. Wow, apakah ada lagi scene yang kayak mesti ditunggu-tunggu banget di scene 5 selain scene romantis ini yang kayak ada bukan scene aku sih, scene itu sama papa bapar. Oh iya, itu the best. Itu the best. Aduh, aku jadi, mau ngorek karena PR kejutan aja gak sih Kak? Mau tipis-tipis? Mau dikasih hint gak sedikit? Hint gak? Jangan ya? Pokoknya aku waktu dubbing aja, waktu ngambil narasi, lihat adegan itu tuh gak bisa fokus. Udah boleh gak itu dimatiin aja guide-nya? Wah itu tuh seru banget sih. Parah, itu keren banget adegan itu. Juara. Aduh, gak sabar. Ini Kamis berapa jam lagi sih? Lama banget deh. Asli, tapi bener ya, nonton Suka Duka Berduka itu gak bisa expect setiap episodenya tuh bakal kayak apa, karena kita dikasih preview nih ya, pasti sahabat video juga relate, kita dikasih preview, udah menebak-nebak, oh di next episode begini nih, ternyata tidak guys, gitu, ternyata tidak seperti preview guys, ternyata kejutan lain gitu. Tidak semudah itu bisa menerka-nerka series Suka Duka Berduka. Tidak bisa. Oke, aku tadi nahan dulu buat bahas soal chemistry. Pas dikabarin nih Kak Kris sama Kak Jihan gitu ya, dikabarin mau main Suka Duka Berduka sebagai sepasang suami istri muda, dipasangin Jihan Almira sama Krisdiana Baharudin gitu. Apa yang ada di benak kalian, sama plus pas ketemu gimana bangun chemistry-nya? Boleh dari Kak Kris dulu deh. Oke, jadi dari aku sendiri, aku ini adalah salah satu pemain yang terakhir ditemukan, karakter ditemukan di series Suka Duka Berduka. Karakter Ipung, ada 7 aktor sebelumnya yang kandidat untuk karakter Ipung ini, dan aku tuh orang terakhir. Jadi mungkin Naomi udah kenal sama karakter sebelumnya, udah kenal belum Naomi? Udah. Yang sebelum aku? Oh, ada beberapa nama yang kenal. Jadi aku tuh terakhir ketemu sama Jihan pun itu saat kita udah photoshoot buat foto props. Iya, foto props. Jadi aku tahu lawan main aku Jihan tuh di hari itu, dan Jihan pun tahu lawan main aku tuh di hari itu juga. Oke. Jadi kita sama-sama nggak tahu siapa lawan main kita, terus kita datang ke lokasi. Kita udah tes make up, Jihan kalau nggak salah udah beres. Aku udah beres make up, Jihan baru datang. Iya, kita kenalan juga kayak kenalan biasa aja. Halo, Kris, Jihan, dari situ waduh, susah nggak nih ya bangun chemistry sama Jihan secara Putri Indonesia kan? Aku kiranya tuh kayak sombong nggak nih, apa nih, susah nggak nih? Ternyata pas udah kenal, receh. Kalau jadi kayak ada deg-degannya ya. Kalau Jian gimana? Kalau aku pas pertama kali ketemu ya di momen itu kan, aku malah nggak ngeh awalnya. Aku cuma denger lawan main kamu Kris udah datang gitu kan, atau Ipung udah datang lah, orang-orang lokasi pada ngomongnya begitu. Oke. Aku tapi belum tahu ya siapa dan bentuknya seperti apa gitu. Waktu masuk ke ruangan, ternyata figur ini tuh sudah ada di depan lagi tiduran begitu kan, main handphone. Nah aku kira kayak mungkin pemain lain atau kayak ya pokoknya gak ada hubungannya lah sama aku gitu ya.
udah lewat ya udah kayak bodo amat aja masuk gitu make up. Nah ketika make up dikasih tahu lah sama orang make upnya, Ji ini nih kenalin dulu gitu kan. Oh ini hai udah kenalan dari situ. Oh sepertinya mudah untuk mengorek orang ini. Tapi udah, Krisnya juga membuka diri banget, langsung ngobrol, banyak hal yang bisa kita bertukar banyak discussion juga, mungkin apa tentang kehidupannya Kris secara personal, dan juga aku, apalagi kemarin aku baru pulang dari Poland kalau nggak salah ya, maksudnya belum jauh lah, jadi Kris pun sama Kak Siti juga ngikutin ternyata gitu, jadi ya ada pembahasan gitu, ya udah akhirnya gampang lah untuk blend in, untuk membaur dan break the ice gitu. Jadi ya cair begitu saja ya. Ya. Nice. Oke. Karena tadi aku sudah membahas scene yang ikonik yang ada di episode 1 sampai 4 dan juga teaser yang ada di scene 5. Sekarang aku pengen lanjut ke Q&A nih, Kak Jihan dan juga Kak Kris. Ini pertanyaan yang sudah aku kumpulin, bukan aku sih yang kumpulin, tim video kumpulin ya, tim video kumpulin dari Instagram. Aku akan bacain, nanti silakan jawab ya. Kalau mau jawab barengan boleh, atau mau ada yang jawab juga silakan. Pertanyaan yang pertama, ini dari @bd6600__. Gimana perasaannya Kak Jihan dan Kak Kris bisa main di series ini? Ada persiapan khusus nggak sih sebelum syuting? Silakan. Boleh dari Kak Kris dulu. Aku seneng banget apalagi setelah dari awal tahu ditawarin sama Technia-nya langsung buat main di series ini dengan semua pemainnya yang senior semua. Seneng banget. Terus persiapannya Technia tuh mintanya aku berantakan. Waktu itu aku kan rambutnya cepak gitu, rapih kan. Terus Technia minta yang berantakan, jadi aku dikasih waktu kalau nggak salah 1,5 bulan untuk manjangin rambut. Setelah panjang, Technia minta yang acak-acakannya itu banget. Jadi aku ya udahlah, aku keriting permanen gitu sebelum syuting. Nah setelah abis itu aku tunjukin ke Technia, gimana, suka nggak? Suka. Dan abis itu langsung Technia suka dan dipakai tuh rambut di permnya itu, dan ternyata 1 minggu kemudian rambut itu lurus sendiri, kayak nggak bertahan lama. Aku keritingin lagi. Jadi selama syuting 2 bulan itu aku permanen rambut itu sekitar 4 kalian. Oh my 4 kalian God. sampai rambut bener-bener rusak, hancur, lebur. Dan akhirnya setelah selesai syuting dibotakin. Iya, begitu langsung ada premier apa segala macam, kamu langsung cepak ya. Oh my God. Jadi guys, look, berantakannya Ipung ini dibuat ya, bukan natural. Tapi ada yang komen, minimal mandi lah Kris. Gua mandi, itu kan rambut gua dibikin kayak gini. Aduh, dia nggak tahu tuh ke salon 4 kali guys, karena turun lagi. Turun lagi, cepet banget ngelos. Iya. Oke, kalau Jihan gimana Ji? Kalau aku pertama kali aku dikabarin sama Technia itu justru sebelum aku berangkat ke Poland untuk sebulan. Aku dikasih tahu Jihan, kamu kapan selesai kegiatan rangkaian kamu ini gitu kan. Udah ngebahas soal itu, akhirnya singkat cerita Teteh langsung bilang, aku lagi mau jalan series. Aku pengen kamu jadi Naomi. Karena Naomi itu Jihan udah gitu, tanpa harus dibikin kayak apapun tuh udah Jihan gitu. Aku langsung keinget Jihan gitu. Dan ketika aku tanya Naomi orangnya kayak gimana, Teteh maunya kayak gimana, aku harus bawa diri kayak gimana. Ya gimana, kamu gak usah acting lah, udah kamu jadi kamu aja. Serius kok enak banget aku kerjanya kali ini gitu kan. Dan ternyata waktu udah di set, aku pun juga nanya gitu, Teh kurang nggak? Maksudnya kan kadang kita juga, aku pun walaupun aku orangnya cukup flat kadang ya dan datar gitu kan, misalnya ngomong pun juga kadang nggak ada intonasinya udah gitu. Dan aku terapkan di sini jadi as Naomi kan, Teh gimana, kurang nggak atau mau aku mainin dikit? Nggak udah gini aja. Jadi aku waktu nonton agak yang datar nggak, tapi ternyata respon orang-orang pun bahkan dari film industri juga pada bilang udah it represents as Naomi kok, udah bagus. Oh ya udah, berarti nggak insecure itu satu. Tapi yang kedua aku happy banget karena environment-nya sangat nurturing, mengayomi banget. Apalagi aku udah 2 kali kerja sama Technia dan Kak Andri juga.
Terus juga lawan mainnya A-list semua. Waktu pertama kali dikasih tahu nanti ada Oka Antara. Hah? Serius? Aku kan ngefans sama Oka ya. Pada waktu itu setelah aja. Terus sekarang kenapa sih? Karena kan biasanya gitu ya, ketika kita ngefans sama orang tuh dan kita nggak kenal jadi kayak admire banget gitu. Tapi ketika udah kenal jadi kayak oh ya udah tahu gitu kan. But overall ternyata everybody is very fun. Nggak yang kayak aku awalnya agak sedikit minder dan ya jiper dikit ya, aduh ntar lawan tektokan sama ini bisa masuk nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi ternyata semuanya udah bondingnya secara instan deh, aku berasa dari dinding tuh udah pecah semua, jadi ya it's amazing. Udah kayak keluarga sendiri malahan. Iya. Benar. Gemes banget soalnya. Nyampe banget sih ke pemirsa ya, sebagai perwakilan pemirsa nih. Keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Galih Akbarisra. Mau tahu dong favorit scene-nya Kak Jihan sama Kak Kris di series ini apa? Dan di episode berapa ya? Dari 1 sampai 4. Oh, jadi milih satu ya. Satu scene favorit dari episode 1 sampai 4. Susah ya? Semua favorit sih bisa dibilang favorit, tapi mungkin yang paling melekat aja deh, banyak sebenarnya. Cuman kalau misalnya tiba-tiba top of my mind sebenarnya tadi sih di episode 1 yang adegan ilegal itu, karena cukup berkesan buat aku. Satu, ini serius berani banget itu reaksi aku pertama kali. Kedua, waduh nggak tahu caranya gitu kan, at least gimana caranya untuk kita belajar dulu di lokasi itu lucu banget. Kita belajar gimana sih research kan. Gini, gimana sih? Terus ternyata tuh ada teknik-teknik tersendiri yang kita nggak tahu. Kita pikir tuh kayak rokok yang diisep dibuang, karena ternyata jangan dibuang lah. Cara ngisepnya harus kayak gimana lah, susah deh. Kita belajar di lokasi waktu itu dan seru banget. Iya, benar-benar. Yang mentor banyak. Mentornya banyak, iya. Iya. Seru sih, maksudnya ternyata pemainnya juga deg-degan ya, karena aku jujur pas nonton, ini beneran, gitu, aku nontonnya, gokil, berani banget, tapi gue delivernya keren banget, yeay, jadi itu ya yang melekat dan bikin deg-degan kalau buat aku, kalau buat Kak Kris dan juga Kak Jihan itu berkesan ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga dari @Diding Winarko. Kenapa sih Miao mau nikah sama Piao padahal kerjanya cuma foto-foto nggak jelas? Bukan aku yang ngomong ya, Pung. Atau foto-foto nggak jelas, parah banget. Kenapa tuh Naomi? Kenapa tuh Miao mau sama Ipung? It's love. Karena aku juga nggak mendengarkan ini di series tersebut. Aku pengen dengar dari sisi Naomi, kenapa sih mau sama Ipung? Karena nggak pernah dijawab. Udah sayang, udah cinta, udah nyaman. Jadi 3 itu sebenarnya berkesinambungan. Entah mulai dari mana dulu, tapi akhirnya berujung ke 3 ini nyaman. Mungkin juga Naomi ngerasa masih muda ya. Namanya kita yang masih muda, kadang harapan-harapan itu besar dan ekspektasi pun besar gitu. Jadi kita katakan bisa dibilang Naomi ngerasa oke, kita bisa mulai dari 0 bareng-bareng. Apapun, mau aku yang fail, mau kamu yang fail, aku yang sukses, kamu yang sukses, siapapun itu, kita ngebawa ini secara keluarga, kita berdua gitu. Jadi suksesnya siapapun, itu untuk the both of us gitu sih. Jadi ya aku rasa Naomi melihat banyak future dengan Ipung, bersama Ipung, especially Naomi percaya, agak filosofis juga sebenarnya si Naomi ini. Ngelihat Ipung masih muda, jalannya masih panjang, karirnya masih panjang juga. Jadi mungkin sekarang bisa fail, bulan depan bisa sukses. Mungkin setelah sukses bisa jatuh lagi, tapi bisa dibangun lagi. Ya gitu-gitu deh, it's life. Naomi sadar, dan dia cukup rasional juga orangnya. Life is a cycle, it's a circle. Kita akan muter aja di situ gitu sih. Jadi percaya ya, kayak walaupun papanya Ipung meragukan Ipung, tapi enggak, Naomi percaya kok sama Ipung. Yes. Gemas. Love. Lanjut. Pertanyaan dari @fitnas.faizal27. Kalian itu waktu di lokasi suka berantem gak sih? Ada berantem gak, Kak Tris? Berantem. Berantem sih enggak, gondok iya.
Berantem Jadi nggak ada sih mungkin di lokasi, nggak ada berantem. buat teman-teman biar tahu ya, sebenarnya aku nggak tahu apakah Chris ini membawa dirinya sebagai Ipung ketika lagi offset, atau memang sebenarnya Chris tuh juga kayak Ipung. Allahu Akbar, berisiknya sampai kayak Ipung berisik. Enggak, ini tuh aku tuh kayak keputer beberapa tahun sebelumnya gitu. Karakter Ipung ini tuh karakter aku yang sesungguhnya di umur aku yang saat itu. Aku kan sekarang 28 tahun. Ipung tuh 23 tahunan, dan saat aku umur 21, 22, 23 tuh aku tuh seperti itu, dan kesempatan aku buat mengulang kejadian itu tuh cuma di lokasi, di rumah nggak mungkin dong. Aku kayak semanja, senyebelin itu. Jadi aku bikin itu tuh di lokasi buat nyari karakter aku biar lebih dapat lagi. Oh my god, jadi kayak revisit Iya. umur 23 lagi. Wow. Menarik. Oke, kita pertanyaan selanjutnya dari Edmond Dorado. Kalau Miao sama Piao punya anak, namanya siapa? Apakah Kue Tiao mungkin? Atau Tiao juga? Bisa jadi, tapi coba. Ibu. Cewek apa cowok? Kamu mau anak cewek apa cowok? Sedikasihnya, cuman anggaplah sekarang dikasihnya perempuan kali ya. Boleh. Siapa? Kok gue kebayang-bayang nama Sabrina ya? Sabrina. Iya. Sabrina Apa Tanu karena gue Braja. ingat nama anak lo Zarina ya? Oh iya, Sabrina. Lucu, Sabrina Tanu Braja. Sabrina Tanu. Oh my god. Lucu. Jadi ngebayangin kalau misalnya couple muda ini ya, Piao jadi orang tua gimana ya? Ini aja udah rusuh nih kehidupan keluarganya. Semakin rusuh semakin seru. Semakin seru. Oke, lanjut, ini pertanyaan terakhir dari @kapal.antariksa. Oh, jauh nih pertanyaannya. Kapal.antariksa. Oh, ada adegan romantisnya nggak Miao Piao? Pertanyaannya seperti itu. Tadi ada sih cuplikan untuk episode 5. Ya. Boleh dilanjut deh, Chris. Yes. Jadi kita tunggu di episode 5 ya. Tunggu di episode 5 deh. Tunggu di episode 5 kalian akan merasakan guncangan yang seru. Nah, oke. Jadi sudah dijawab sebenarnya dari pas kita tadi bahas-bahasin ya. @kapal.antariksa. Oke, kalau gitu thank you Kak udah jawabin pertanyaan dari sahabat video yang udah masuk ke Instagram. Sekarang aku pengen ngajakin untuk kalian main games. Jadi, ini akan ngetes seberapa dalam chemistry dari seorang Ipung dan juga Naomi, seorang Miao dan juga Piao. Kita akan main games telepathy challenge. Jadi kita akan tes telepati kalian masing-masing. Aku akan menyebutkan kategori, misalnya kayak negara gitu. Kalian harus menyebutkan negara secara serempak bersamaan. Nanti kalau jawabannya sama, jawabannya kompak, jawabannya match, berarti kalian telepatinya oke. Oke, gitu ya. Aku nanti hitung sampai hitungan ketiga, kalian baru jawab ya. Kategori yang pertama, telepathy challenge. Kategori yang pertama adalah warna. 1, 2, 3. Biru. 1 biru. Kalau digabung jadi ungu, baju aku cocok logi. Oke, gak apa-apa. Masih pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Kategori binatang. 1, 2, 3. Anjing. Anjing dan kucing. Gak apa-apa. Sama-sama peliharaan. Kategori yang ketiga. Buah. 1, 2, 3. Apel. Ya. Satu poin. Kategori selanjutnya. Sayuran. 1, 2, 3. Brokoli. Bayam.
Sama-sama B. Aman. B. Cocok logi ya, Miao ya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, kategori selanjutnya adalah comfort food. 1, 2, 3. Burger. Aku Namanya apa? Sup. Ya, dimakan barengan enak. Oh, ya. Buat cocolan kuahnya. Iya. Jadi nggak serat. Ya, benar. Bagus. Kan selalu melengkapi, guys. Iya. Karakter. Ini kategorinya adalah karakter paling lucu di Suka Duka Berduka. 1, 2, 3. NJT. Yoe. Siapa? Jian? Aku Yoe. Yoe. Oh, yang satu Yoe, yang satu NJT. Tapi dua-duanya lucu Perfect sih. match tuh Yoe sama NJT tuh lucu banget. Perfect match. Iya. Ya, oke. Gak apa-apa, kita lanjut ya. Kategori selanjutnya. Karakter paling nyebelin di SDB. 1, 2, 3. Ipung. Ini udah kompak ya. Kalau masalah Lu cuma itu doang yang paling nyebelin. Oh, satu lagi. Tante Yayu. Saripati Gosip. Saripati Gosip. Yes. Wah, harus ada tapi ya satu inti gosip itu di keluarga tuh harus ada ya. Harus. Oke. Kategori selanjutnya. Favorit scene di episode 1. Scene ilegal. Aku belum gitu ya. 1, 2, 3. Tadi aku telepati sama kamu, Kak. Jadi Kak Kris, scene favoritnya di episode 1 apa, Kak? Sama. Oh, scene ilegal. Oke. Berarti sudah ada 2 ya. Ada 2 yang sama. Lanjut. Kategori genre lagu. 1, 2, 3. Rock. Pop. Apa? Rock. Kak Kris apa? Pop. Digabung jadi pop rock. Lanjut. Terakhir. Ini harus ayo dong Miao, jangan bikin malu dong Miao. Ayo dong, kita harus sama dong. Ini harus diasosiasikan dengan seriesnya sih menurut aku ya. Oke, siap guys. Telepati challenge untuk soal yang terakhir, kategori provinsi. 1, 2, 3. Gorontalo. Bapak Anda pun mencalonkan jadi gubernur apa ya kalau boleh saya tahu? Iya. DKI. Kirain bakal jawab DKI Jakarta kalian. Gorontalo sih agak jauh ya. Jawa Tengah ya masih bisa naik mobil lah ya. Tadi siapa yang jawab Gorontalo? Aku. Chris. Kalau padahal nggak disebutin loh tentang series. Iya benar. Iya. Udah kena pressure hitungan tadi. Iya benar. Jadi Satu lagi deh, ada nggak satu lagi? Oke, satu lagi ya. Benar ya. Satu lagi ya. Satu lagi adalah saudara atau anggota keluarga terfavorit di Suka Duka Berduka. 1, 2, 3. Vano. Ini. Aku jawab kita ya. Udah. Kita nggak punya hope. Kita udah nggak punya harapan. Kita udah nggak apa-apa. Guys, udah kita nonton telepati dan kekompakannya di seriesnya aja guys, gitu. Telepatinya hanya dari 10, 2 yang sama. Gak apa-apa. Udah dikasih hint ya, gak apa-apa. Semangat, miau. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi, ini tadi kan
aku udah nyebutin untuk kuis ya, untuk kuis yang sudah aku kasih ke sahabat video itu ada 3 pertanyaan. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi nih yang bisa dijawab dan nanti langsung aku umumin ya. Jadi tiga pertanyaan yang tadi aku udah tanyain itu aku udah pegang nama-nama pemenangnya. Aku akan umumin sebentar lagi. Tapi aku juga akan bacain juga untuk kuis yang selanjutnya. Kuis yang selanjutnya adalah pertanyaannya. Dalam video original series Suka Duka Berduka ini, Ayah Ipung lagi nyalon. Nyalon jadi apakah ayahnya Ipung? Aduh, gampang banget. Tadi aku udah sebutin. Ya. Nyalon lagi di blow mungkin enggak ya? Bukan dong. Bukan dong. Mungkin. Bukan ya. Bukan nyalon ke salon ya, tapi mencalonkan diri jadi apa? Ayo. Tuh. Wow, udah pada jawab nih di komen. Gercep-gercep banget. Ada Home Pimpa, ada Dila, ada FM10, ada Bubi, tiramisu_RI. Semoga kamu beruntung ya. Selanjutnya, kuis yang terakhir adalah pertanyaan, apa nama partai dari ayahnya Ipung? Nah, partai, ayo. Nama partainya apa? Gampang. Gampang kan? Aku kasih deh depannya. Nas. Nas titik-titik. Biar ingat gitu, Kak. Ya kan? Oke, silakan jawab di kolom komentar. Nanti akan aku umumin sekaligus sama pemenang yang udah aku tanyain 3 pertanyaan di awal. Nanti akan aku umumin semuanya. Oke, kalau gitu masih ada 1 game lagi, Kak. Ini kita masih punya harapan kok sama Miau dan Piau. Gak apa-apa ya. Kita tes lagi ya, Kak. Oke. Pertanyaannya adalah this or that. Jadi kalian akan dibeli pilihan. Masing-masing itu harus jawabnya cepat, jawabnya serempak, dan sesuai dengan pendapat masing-masing ya. Oke. This or that. Telat 30 menit lebih awal atau telat 30 menit lebih awal gimana tuh? Telat 30 menit atau datang 1 jam lebih awal. 1, 2, 3. 1 jam lebih awal. Weh, ini lebih selain kompak ya profesionalitas ya guys. Makanya kalian apa ya Ipung ya? Apa? Apa ya 1 jam lebih awal? Ya Allah, Miau, aku baru telat sehari loh, sekali doang. Tenang. Dibahasnya terus-terusan. Tenang, Piau. Tenang, Piau. Yang penting jawabannya ya. Iya betul. Jawabannya benar. Oke, pertanyaan kedua. This or that? Call or text? Call. Yeay. Ya biar jelas ya. Biar nggak ada typo gitu. Betul. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga. This or that? Harta atau cinta? Cinta. Yakin? Iya. Yakin. Harta bisa dicari, tapi cinta nggak bisa gitu aja dicari dengan mudah. Dan harta bisa gampang diambil. Iya. Oh iya bener. Bener lagi ya, harta nggak selamanya ya guys. Harta nggak selamanya. Betul begitu. Begitu sudah berpulang, ya udah apal artinya. Sure. Gemes. Lanjut. This or that, banyak uang tapi dibenci orang atau disukai tapi nggak punya uang? Disukai nggak punya uang. Enggak, aku banyak uang dibenci orang. Karena aku hidup bukan karena mulut orang lain, aku hidup karena diri aku sendiri. Ngapain ngurusin orang lain? Bener. Oh, oke, menarik. Iya kan? Ya, benar. Kenapa kalau gue banyak uang? Kenapa? Setelah gue dong. Mungkin karena lo banyak uang jadi dibenci sama orang. Iya, orang tuh bukan benci sih, lebih ke sirik mungkin. Iri dan dengki ya, Kak. Iri dan dengki, iya. Ya. Oke, mungkin ada yang setuju di sahabat video ya. Lanjut lagi, ini terakhir. This or that,
pilih punya mertua kayak Ella yang super ribet atau ART asisten rumah tangga kayak Alay yang kerjaannya nggak pernah beres. Mertua ribet atau ART nggak beres? Alay sih. ART nggak beres. Ya? Kalau ART bisa kita pecat. Mertua mungkin nggak dipecat. Coy, bener juga. Mama, jadi menantu mama, udah deh, aku resign. Gak mungkin. Gak mungkin. Benar-benar. Gak boleh. Boleh dong, durhaka. Oke, guys. Bye, guys. Thank you, Kak Kris. Thank you, Kak Jihan. Lanjut, aku mau ngumumin pemenang kuis yang di awal, yang aku udah kasih 3 pertanyaannya ya. Untuk pemenang pertama, selamat kepada @ia_hi. Selamat. Congratulations. Lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua. Selamat kepada @arsss. Ars. Selamat. Selamat ya. Lanjut untuk pemenang yang ketiga. Selamat kepada @Gilang VJ. Yeay. Gilang VJ. Gilang tuh asistennya Jihan loh. Gilang. Gilang bagi-bagi lu ya. Gilang, astagfirullahaladzim, Gilang, bener-bener Gilang. Oke, kita lanjut lagi untuk sisa pemenangnya. Kuis part 2 di 2 pertanyaan terakhir. Pemenang pertanyaan yang keempat, selamat kepada @WulanSafitri270. Yeay, selamat. Dan pemenang terakhir, ini yang dari tadi aktif, aku lihat komen terus, nyapa Kak Jihan dan Kak Kris. Selamat kepada @EriniSetia789. Yeay. Congratulations. Oke, nanti akan kita kasih hadiah untuk para pemenang. Sekarang boleh terakhir nih untuk membungkus live hari ini buat Naomi yang diperankan oleh Jihan Almira dan juga Ipung yang diperankan oleh Kristiana Baharudin. Silakan untuk memberikan ajakan untuk nonton. Kenapa sahabat video mesti nonton, dan kalau mau nyampein apa silahkan. Mulai dari Jihan dulu kali ya. Silakan Jihan. Yes, jadi teman-teman mungkin tadi udah melihat cuplikan sedikit dan cerita-cerita kisah di balik syuting atau series Suka Duka Berduka, dan menurut aku akan sayang banget sampai kalian kelewatan gitu ya, walaupun mungkin bisa di rewind atau ditonton lagi, but since it's here, it's better to watch it now, fresh from the oven, dan banyak banget unsur-unsur yang bisa kita temukan di sini, jadi kita kayak connecting the dots dan juga playing puzzles gitu loh, jadi seru sih menurut aku, dan cerita keluarga yang menceritakan dari sudut pandang apa ya, nggak selalu yang happy-happynya ataupun sedih-sedihnya, bahkan ini malah 2 jadi 1. Di momen yang sedih ada kesenangan dan ada sukacita juga di situ. Ternyata banyak moral value yang bisa kita dapat, banyak jokes yang juga relate sama keseharian kita dan environment di Indonesia. Jadi menurut aku tonton dan coba perhatikan siapakah kalian di keluarga Suka Duka Berduka atau di keluarga Avan Family. Self ya. Yay. Tambah sedikit, emang bener banget kata Naomi, emang relate banget sama kehidupan saat ini. Mungkin kalian bisa berkaca di situ, kalian merasa mirip siapa. Karena ini benar-benar ya seperti kehidupan yang saat ini. Mungkin kalian merasa ada yang seperti selebgram yang kayak gimana, ada yang pecandu mungkin, ada yang penyuka sesama jenis. Jadi kayak seru banget untuk ditonton dan fresh banget. Betul. Yeay! Jadi jangan lupa nonton ya video original series Suka Duka Berduka. Sudah tayang hanya di video. Kita tungguin nanti setiap Kamis ada episode barunya. Buat kamu yang belum berlangganan, biar lebih luas, biar lebih puas nontonnya, silakan untuk berlangganan video Platinum mulai dari 15.000 per 30 hari. Ini khusus pengguna baru dengan menggunakan kode voucher video Juli. Dan
tayangnya hanya di video ya. Episode baru nanti ada di episode 5 di hari Kamis ini. Buat 2 episode pertama silakan tonton di video.com itu secara gratis. Oke, kalau gitu thank you so much buat Kak Jihan, thank you so much buat Kak Kris. Thank you. Chris. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa nonton Suka Duka Berduka di video. Yeay! Dan juga kalau lagi nonton jangan lupa posting, tapi nggak boleh di spoiler ya. Silakan tag ke Kak Jihan dan juga Kak Kris dan juga tag ke video. Thank you banget sekali lagi untuk sahabat video yang udah bergabung di TikTok Live hari ini, udah nonton kita seru-seruan selama 1 jam ke belakang. Dan aku doain pokoknya Suka Duka Berduka sukses terus, nggak sabar untuk nungguin episode selanjutnya. Sekali lagi thank you Kak Jihan, thank you Kak Kris. Thank you. Dadah. Thank you so much.